Ya Kak Ben, mungkin ini ya Kak Ben, mau nge-share experience yang di magang dulu, magang Heeh. MSIB, apa namanya, magang studi independen kampus Merdeka. Nah, Heeh heeh. itu sebelumnya itu ini sih Kak, mungkin sharingnya agak deep gitu. Jadi kan aku tuh selalu kalau misalnya aku tuh gabut banget Kak. Jadi tuh aku tipikal kalau misalnya ada tugas perkuliahan, itu kan aku tuh kayak gampang bosan. Jujur gampang Oke. bosan dengan Heeh heeh. segala tugas. Misalnya suruh menulis esai, menulis apa ya, menulis esai, pokoknya tugas-tugas yang berbau proposal tuh kan males gitu kan Kak. Nah, tapi tuh aku ada kayak pematiknya gitu. Jadi gimana caranya aku nggak malas tuh kayak ikut lomba gitu. Ikut lomba kan misalnya semester 1, 2 itu ikut lomba. Nah, terus tuh ikut kegiatan lah yang biasanya di Instagram, di info-info lomba itu aku ikutin biar kayak semangat lagi lah gitu. Terus salah satunya magang gitu. Nah, magang lah aku itu. Tapi entah kenapa ya dulu tuh, oh ini pengen teman-teman aku ya, iya Kak. Jadi tuh teman-teman aku tuh kan ambil programnya Kampus Merdeka yang kampus mengajar, yang kayak Oke. guru tuh Heeh heeh. Iya iya iya. magangnya di sekolah gitu. Nah tapi tuh aku kayak nabrak sendiri, maksudnya kayak berbeda sendiri di antara teman-temanku itu loh Kak. Jadi teman-temanku tuh ambil yang kampus mengajar, Heeh sedangkan heeh. aku tuh pengen magang, magang di perusahaan gitu. Nah itu tuh pengen sih aku tuh kayak mendalami bukan bukan dari segi pendidikan aja, tetapi dari segi pengen masuk ke suatu perusahaan tuh gimana gitu. Nah tapi tuh aku kayak minder Kak, soalnya tuh, oh ya kayaknya aku kalah sama anak TI sama akuntansi, karena mereka itu kayak ilmunya ilmu murni, sedangkan aku kayak terbatasi sama pendidikan gitu. Oke oke. Nah, Heeh heeh. lah terus itu tibalah suatu ketika, mikirlah kayaknya aku harus cari peluang deh, cari peluang tulis kemampuan di situ. Ya udah aku, meng-apply suatu perusahaan yang mana itu menyediakan lowongan kayak berbau menulis lah. Itu setidaknya kan kayak punya peluang buat masuk walaupun anak pendidikan gitu dibandingkan dengan aku daftar di akuntansi kan ya Oke, betul nggak betul. sinkron gitu kan Kak, jadi ambillah Heeh itu heeh. gitu. Nah, terus setelah magang dan saya itu alhamdulillahnya keterima dan walaupun tuh banyak sekali yang daftar tuh alhamdulillah keterima dari berapa ribu, pokoknya beberapa ribu itu lah Kak, alhamdulillah itu. Nah, terus terus setelah itu tuh, oh ternyata magangnya seperti itu gitu, kayak banyak benefitnya gitu. Oke. Nah, setelah banyak benefitnya tuh, aku balik lagi kayak, oh alah ternyata masuk magang itu nggak seperti yang semenakutkan itu gitu, tapi lebih menyenangkan gitu. Lebih Mhm. banyak benefitnya juga dapat uang saku sama banyak relasi dan bener-bener kayak mungkin yang lihat video ini tuh atau lihat Zoom Meet ini tuh cobalah untuk magang karena selain magang kampus Merdeka itu penting banget selain relasi, uang uang apa, uang saku sama nilai itu sangat penting banget sih kalau menurutku, sangat bermanfaat Iya banget iya. gitu. Iya Nah, iya iya. terus gimana sih caranya kita gitu? Nah, terus gimana sih caranya kita itu biar bisa magang-magang gitu? Nah, perbanyak informasi. Yang pertama itu perbanyak informasi gitu. Nah, sekarang tuh kan banyak sekali platform yang kayak eh, LinkedIn, terus kayak Calibri sama eh, Freework atau apa gitulah. Nah, itu cobalah untuk kita bukalah wawasan kita gitu. Kalau misalnya kita malas buka kayak di LinkedIn kan kita pasti punya aplikasi yang namanya Instagram tuh banyak Oke sekali oke. yang Heeh. namanya magang gitu. Ya bukalah yang namanya magang kayak magang ID atau magang apalah itu info akunnya. Jadi di situ tuh banyak banget kayak magang-magang yang disediakan. Nah, itu ada yang WFO apa W WFH sama Mhm. WFO. Iya Kalau oke. misalnya WFO itu kerja secara langsung, kalau misalnya WFH itu kerja secara online. Nah, Oke. itu Heeh heeh.
untuk kalau misalnya experience magang itu pernah yang WFO sama WFH. Nah, mungkin kalau misalnya kita yang kuliah itu ini sih mending yang WFH. Terus carilah magang itu yang paid, yang berbayar gitu. Jangan Oh cari iya magang betul. yang nggak berbayar. Oke. Ya, soalnya itu kita kan udah mengeluarkan tenaganya gitu. Tapi kita kalau misalnya nggak dibayar kan cuma kayak sertifikat. Kalau menurut aku sendiri ya Kak, itu nggak tahu Iya betul ya. siapapun nanti. Itu mending yang berbayar gitu karena kan kita udah keluar tenaga banyak. Terus yang kedua itu cobalah untuk memperbanyak ini track record kalian. Misal kayak semester awal-awal itu ikut magang atau ikut perlombaan atau ikut kegiatan-kegiatan kampus, itu menambah nilai kalian, CV kalian ketika kalian mau mengapply suatu magang gitu. Terus yang ketiga itu ini sih cobalah untuk pinter-pinter kita untuk melis magang, melis pendaftaran magang gitu. Jadi kita fleksibel sih memposisikan diri kita untuk ngelis magang-magang yang berpotensial tuh yang mana gitu sih Kak. Jadi ya mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi ini ya kita sebagai mahasiswa penting sekali untuk kita berani untuk keluar gitu dari zona nyaman. Jadi kalau kita pun hanya aktif di perkuliahan tapi kayak nggak pernah mau untuk keluar gitu, kayak ikut-ikut magang seperti itu, kayaknya rasanya sia-sia gitu nggak sih? Apalagi kayak magang yang benar-benar kayak dibayar gitu, waduh itu menurut saya tuh suatu hal yang bagus gitu. Mungkin ini juga insight dari teman kita Mulia buat teman-teman yang saat ini ya dari semester awal ya, tips dan triknya tadi sudah dikasih tahu gitu, rajin-rajin untuk mencari di sosial media, terus berani untuk ini mengupgrade atau menambah skill gitu, belajar gitu, terus memanfaatkan waktu. Kayaknya sekarang tuh penting sekali ini untuk mengupgrade diri gitu. Diterima di tempat magang tuh ilmunya tuh 2 kali lipat gitu. Oh ternyata begini nih kehidupan di luar kampus, oh begini nih pandangan atau begini nih kehidupan di dunia perusahaan atau di tempat kerja itu seperti ini, culture-nya seperti ini. Ternyata banyak sekali ini insight atau pengalaman berharga yang kita tidak dapatkan di bangku kuliah, ya nggak sih? Ya betul. Atau kayak kita itu kan juga gak diajarkan sama dosen-dosen kita kan. Betul banget Kak Ben. Jadi sangat kontras sekali ya. Kalau misalnya kita di bangku perkuliahan, kita di kelas duduk rapi, terus dengarkan dosen, terus mungkin diskusi atau presentasi gitu. Tapi kalau misalnya kita coba cari yang mau lebih, itu ikut event-eventnya mahasiswa. Banyak sekali eventnya mahasiswa seperti kayak volunteer, terus kayak event konferensi, terus juga ada eventnya magang gitu. Salah satunya magang ini kita tahu dunia kerja itu lebih awal dan regulasinya itu kayak seperti ini ya. Jadi kita kalau misalnya udah keluar dari satu universitas itu udah paham gitu. Nah terus itu sih kalau misalnya bener-bener sih kalau mahasiswa itu kayak waktu emas kita buat gali terus berlian masih di dalam itu. Sebenarnya aku juga perlu banget belajar, walaupun semester tua itu kayak harus belajar gitu. Pintar-pintar manajemen juga kayak banyak di luar sana. Ketika terkadang tuh misalnya malas itu kayak bandingin sama anak TB atau kayak gitu. Itu mereka tuh walaupun semester tua tapi tetap cari gitu kan. Iya, karena ini ya waktu enggak gitu. Iya betul banget itu Kak Ben. Kesempatan kan tidak datang 2 kali ini. Kesempatan nggak datang 2 kali dan ini kan kita masih muda juga kan. Jadi betul. menggebu-gebu kita gitu.
entah kita udah lulus S1 itu kan pasti semangatnya kita juga menurun, juga kebutuhannya kita itu juga berkurang, bukan kebutuhan, kayak waktunya kita berkurang karena kita kerja gitu. Nah, pinter-pinternya kita itu ini sih bagi waktu sama track record waktu perkuliahan tuh kayak harus di setting semester 1, 2 itu ikut perlombaan. Terus Mul. itu hal apa gitu. Iya. Iya ya Kak Ben. Iya, jadi ya itu tadi sih penting sekali ya. Jadi kita sudah panjang lebar nih ngomong. Mungkin ini ya, mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin atau lagi nonton video ini, iya, cobalah untuk apa namanya, berusaha atau berani ini apa ya? Ya berani saja untuk ngikut dulu kegiatan-kegiatan yang di luar apa aktivitas perkuliahan. Jadi banyak sekali benefitnya ya. Gimana nih ini pengalaman selama proses itu, Mul? Kegiatan volunteering ke luar gitu. Oh iya ya. Itu sebenarnya sebelumnya itu yang di semester 6 kayaknya. Tapi tahun ini bulan April tuh alhamdulillah itu bisa ke Malaysia. Tapi itu eventnya bukan volunteer, tapi eventnya kayak konferensi gitu Kak. Oh oke, Nah, konferensi, oke betul. kayak konferensi gitu Kak. Nah di situ tuh sebelumnya itu memang ya waktu semester muda-muda itu dulu tuh pengen banget ke luar negeri, jujur pengen banget ke luar negeri, entah kemanapun itu. Kayak misalnya ada info lomba semacam ke luar negeri itu selalu aku ikutin, selalu aku cobalah daftar tapi banyak gagalnya, gagal dan juga ini Kak Ben itu mungkin sering aku curhati ya, karena Kak Ben juga dulu pernah lolos ke Singapura itu kan Kak, tapi karena waktu pandemi lolos apa Kak namanya, lupa aku, pokoknya Kak Ben pernah lolos ASEAN Youth Summit AYS. Oh iya, keren itu eventnya, gede banget, ASEAN Youth Summit iya ke Singapura itu. Kayak ya ampun aku pengen banget lah, ya Allah pengen banget. Pokoknya semester berapa ya, semester 4 kalau nggak salah itu menggebu-gebu banget. Jadi aku buat akun fake gitu, aku ikutin lah gitu yang eventnya kayak di luar negeri itu aku ikutin, aku coba daftar, tapi tuh beberapa tuh gagal, ada gitu. Nah akhirnya itu alhamdulillah tuh berhasil gitu. Nah tapi nggak cuma sampai di situ daftar berhasil gitu, tapi ada lagi perjuangannya Kak Ben. Jadi kayak memperjuangkan kayak biaya pendaftaran kan, ada kayak biaya untuk perjalanannya. Nah itu kayak mengajukan sponsorship juga, itu yang mentalnya diuji, kesabarannya diuji gitu. Kayak ngumpulin beberapa uang fee itu benar-benar dikumpulin, dan alhamdulillahnya bisa ke sana gitu, dan ada rezeki lah ke sana gitu. Terus gimana caranya, mungkin ini ya tips atau triknya gimana sih caranya kita bisa keluar negeri gitu ya Kak Ben. Mungkin kalau misalnya aku sendiri tuh kasih kayak tips-triknya itu, yang pertama ya itu buka mata kita selebar-lebarnya, karena banyak sekali kayak event-event mahasiswa yang memberangkatkan kita itu mau ke luar negeri gitu. Pilihlah yang benar-benar aman gitu. Sekarang tuh banyak kayak event-event yang di luar negeri tuh yang notabene gitu menguras kocek yang banyak itu, ada ya seperti itu gitu. Selektif lah kita untuk memilih gitu. Terus yang kedua ini cobalah memperkaya portofolio seperti magang gitu. Soalnya yang kayak yang di luar negeri itu kayak beberapa pilihan yang misalnya CV-nya mereka bagus atau esainya mereka bagus, itu yang dipilih gitu. Biasanya kalau misalnya kita mau ke luar negeri itu ada tiga kategori, ada yang partial funded itu di fully funded itu dibiayai tiga orang. Jadi kita membayarkan setengah. Terus yang ada self funded itu kita membayarkan biaya semua untuk di luar negeri gitu. Nah hitung-hitung mungkin yang partial funded nih,
yang mana biasanya kayak itu kayak seleksi berkas. Nah, seleksi berkas itu berkasnya kalian tuh harus glowing, khususnya CV kalian tuh harus bagus, ikutin udah pernah ngapain aja, udah menjadi mahasiswa organisasi, terus berprestasi apa enggak gitu. Itu biasanya dilihat di situ. Terus ada yang kedua itu buat esai. Pinter-pinternya kita buat esai yang bagus gitu. Nah, itu aku dulu tuh belajar dari nol terus sama oh iya aku dulu tuh nge-DM-in orang-orang yang pernah ke luar negeri buat di proofread. Itu maksudnya kayak diteliti gitu sampai apa itu saking pengennya mungkin aku nge-DM-in satu-satu orang yang udah keluar negeri ini kak gimana gitu nggak kenal nggak apa-apa nggak usah malu gitu nge-DM-in Iya satu-satu ya gitu betul. ngirim ngirim esai yang udah aku buat ke emailnya mereka. Alhamdulillah itu di proofread, diteliti gitu terus ini loh kesalahan kekurangan kamu gimana gitu. Gitu. Terus yang oh ya kalau misalnya kita mau buat esai itu ini sih udah sekarang kan udah banyak Google udah banyak informasi di Google sama di YouTube aku biasanya cari itu di situ. Pokoknya otodidak lah sekarang itu dulu itu. Terus yang ketiga itu wawancara. Nah, wawancara itulah yang harus dipersiapkan benar-benar. Nah, caranya ya itu cari secara otodidak jadi di Google, terus ditulis, dicatat, terus dihafalin sama dimengerti. Terus kalau misalnya udah wawancara bagus, ya alhamdulillah bisa di ACC gitu. Terus itu sih sama pinter-pinter kita nge-deadline waktu. Iya pintar. Ya, iya Oke Mul, waktu kita udah mau berakhir nih. Kita lihat terima yang waktunya juga sudah ini. Mungkin itu ya. Oh iya. Jadi apa namanya? Ini beberapa cara, tips, trik, masukan, terus bagaimana kita ya berani ya itu tadi ya tidak malu-malu untuk bertanya ke orang siapapun itu ya. Yang mungkin itu saja untuk obrolan kita malam hari ini. Nah, mungkin kalau misalnya kita ada waktu lagi untuk kalau misalnya masih ada yang kepo mengenai apa sih ini conference, apa sih magang dan lain sebagainya, itu mungkin kita cari waktu lagi untuk ngobrol. Tapi kita akhiri dulu sesi kali ini karena waktunya juga sudah lumayan apa ya, lama juga ya. Itu. Jadi iya. Baik, ini itu saja dulu video kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Mulia yang sudah memberikan waktunya buat obrol malam hari ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan ilmu manfaat dari video kita atau obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak juga untuk Kak Ben ya yang udah membuat saya bisa sharing-sharing ke sini. Oke, terima kasih Bu ya. Oke. Ya. Iya, semangat buat magang, PLP dan lain sebagainya, sama skripsi paling penting. Ya. Oke. Ya.